Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di video kali ini dalam suasana yang penuh berkah. Teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar tentang infak dan sedekah? Dua amalan ini sering banget disebut dalam ajaran Islam. Bahkan, mungkin kita sering melakukannya. Tapi, ternyata masih banyak loh yang belum paham apa bedanya, maknanya, dan kenapa kita dianjurkan untuk melakukannya. Karena itu, di video kali ini, kita akan membahas tentang infak dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari, yang akan dibawakan oleh tentunya saya sendiri, Tiara, Nasya, dan Andini. Pertama, kita akan membahas tentang infak. Teman-teman tahu nggak, kata infak itu berasal dari bahasa Arab anfaqo, yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Secara istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan yang kita miliki untuk kepentingan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kita memberikan uang untuk membantu teman-teman yang sedang kesusahan, menyumbang pembangunan masjid, atau membeli perlengkapan bagi anak yatim. Semua itu termasuk infak. Yang menarik, infak itu nggak ditentukan jumlah dan waktunya loh. Artinya, siapapun bisa berinfak sesuai kemampuan, kapan saja dan di mana saja. Nggak perlu nunggu kaya dulu baru mau berbagi. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dari ayat ini, kita bisa belajar bahwasannya harta yang kita punya sebenarnya titipan dari Allah, dan sebagian dari titipan itu memang seharusnya kita keluarkan untuk kebaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sodaqoh. Kata sodaqoh berasal dari sodaqoh yang berarti kebenaran dan keikhlasan. Jadi secara istilah sodaqoh adalah pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharap balasan apapun. Sodaqoh ini punya makna yang lebih luas dari infak. Kalau infak biasanya itu berupa harta, maka sodaqoh ini bisa berupa apa saja, berupa uang, tenaga, waktu, bahkan sekedar senyuman bisa menjadi sedekah. Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau hari ini kamu menolong temanmu, membantu ibu di rumah, menyingkirkan batu di jalan, atau menyapa orang lain dengan senyuman, kamu itu sudah termasuk sedekah. Itu tandanya sedekah bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan siapa saja tanpa perlu uang. Kalau kita lihat sekilas, infak dan sedekah memang mirip, sama-sama tentang memberi dan berbagi. Tetapi sebenarnya dua amalan ini punya beberapa perbedaan yang penting untuk kita pahami. Pertama, dari segi bentuknya, infak biasanya berupa harta benda atau uang. Jadi, sesuatu yang bisa diukur secara materi. Misalnya, menyumbang uang untuk pembangunan masjid, memberikan bahan makanan untuk orang miskin, atau membantu biaya sekolah anak yatim. Sementara itu, sedekah tidak terbatas pada harta. Ia bisa berupa apapun, seperti ucapan yang baik, senyuman, tenaga, bahkan sekedar membantu orang menyeberang jalan pun sudah termasuk sedekah. Kedua, dari segi tujuannya, infak lebih sering diarahkan untuk kepentingan tertentu, seperti membantu program sosial, kegiatan keagamaan, atau menolong orang yang kekurangan. Sedangkan sedekah dilakukan semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah tanpa memandang kepada siapapun dan untuk apa diberikan. Ketiga, dari segi sifatnya, infak biasanya bersifat material karena bentuknya yang jelas berupa benda atau uang, sedangkan sedekah lebih luas karena bisa berupa perbuatan atau bahkan sikap hati. Keempat, dari segi penerimaannya, infak bisa diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan.
baik individu maupun lembaga. Contohnya, kita bisa berinfak kepada panti asuhan, lembaga sosial, atau teman-teman yang sedang kesulitan. Sedangkan sedekah bisa diberikan kepada siapapun, bahkan kepada orang yang tidak kekurangan sekalipun. Misalnya, saat kita tersenyum kepada teman-teman, atau membantu guru mengangkat buku. Itu juga sudah termasuk sedekah loh. Yang kelima, dari segi waktu dan ketentuan. Infak tidak punya waktu khusus, bisa dilakukan kapan saja. Dan jumlahnya tidak ditentukan, tergantung kemampuan masing-masing. Begitu juga dengan sedekah. Tapi bedanya bisa dilakukan setiap saat, tanpa batasan, bentuk, bahkan dari luar hal-hal yang berhubungan dengan harta. Nah, yang terakhir, dari sisi tujuan sosial dan spiritualnya. Infak lebih menekankan pada pemberian dalam bentuk nyata, yang bisa langsung membantu orang lain secara ekonomi atau kebutuhan hidup. Sedangkan sedekah lebih menekankan pada makna spiritual, bagaimana kita menebar kebaikan dan menumbuhkan keikhlasan dalam hati. Jadi, bisa disimpulkan bahwa infak adalah bagian dari sedekah, karena semua infak itu adalah sedekah, tapi tidak semua sedekah itu berupa infak. Keduanya sama-sama mulia, sama-sama mendatangkan pahala besar, dan sama-sama bisa membuat hati kita tenang, serta hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ternyata infak dan sedekah itu punya beberapa macam loh. Kita bisa melihatnya dari dua sisi, yaitu dari penerimaannya dan dari hukumnya. Nah, dilihat dari penerimaannya, pertama, infak untuk keluarga, seperti memberikan nafkah kepada orang tua, anak, atau saudara. Ini termasuk ibadah yang sangat besar pahalanya, karena dimulai dari orang terdekat kita sendiri. Yang kedua, infak untuk fakir miskin, membantu mereka yang sedang kekurangan. Dengan begitu, kita ikut meringankan beban saudara kita yang membutuhkan. Yang ketiga, infak untuk kepentingan umum, misalnya membantu pembangunan masjid, sekolah, atau jalan. Infak jenis ini bermanfaat luas karena membantu banyak orang. Yang keempat, sedekah sosial seperti membantu korban bencana, menolong tetangga yang sakit, atau menyumbangkan pakaian layak pakai. Ini bentuk kepedulian terhadap sesama yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, hikmah infak dan sedekah. Tahu gak sih, kalau kita rajin berinfak dan bersedekah, sebenarnya banyak banget manfaat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Pertama, infak dan sedekah bisa mendatangkan pahala dan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin miyatu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipatkan ganda akan bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya, setiap kebaikan yang kita lakukan akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berbagi membuat hati dan harta kita jadi bersih. Dengan berinfak kita belajar ikhlas, nggak pelit, dan menjauhkan dari sifat tamak. Harta yang kita keluarkan juga menjadi lebih berkah. Ketiga, infak dan sedekah bisa menumbuhkan rasa peduli dan kebersamaan. Ketika mau berbagi, kita ikut membantu meringankan orang lain. Dari situ tumbuh saling sayang dan saling tolong antara sesama. Yang keempat, infak dan sedekah juga menolak bala dan membuka pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menolak bala dan memperpanjang umur. Hadis riwayat Tabrani. Jadi jangan takut berkurang harta karena berbagi. Justru Allah akan ganti dengan rezeki yang lebih baik dan hidup penuh dengan ketenangan. Melakukan infak dan sedekah itu sebenarnya gampang banget loh. Kita nggak harus nunggu kaya dulu untuk bisa berbagi. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Contohnya, menyisihkan sedikit uang jajan untuk kotak amal, memberikan makanan atau minuman ke orang yang membutuhkan. Setengah aja cukup kok, asal aku tetap semangat.
beliau lebih lapar dari aku. Pahala besar kadang datang dari setengah yang kau ikhlaskan. Menyumbangkan baju yang sudah tidak dipakai tetapi masih layak untuk digunakan. Membantu teman yang sedang kesulitan belajar. Tersenyum dan bersikap sopan kepada guru, teman, atau orang tua. Setiap kebaikan kecil yang dilakukan dengan ikhlas, Allah pasti mencatatnya sebagai amal soleh, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia, sekecil apapun itu. Jadi mulai sekarang, yuk biasakan berbagi dari hal yang sederhana. Karena setiap tindakan baik bisa jadi jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, dari semua yang kita bahas tadi, bisa kita simpulkan kalau infak dan sedekah itu bukan sekedar memberi, tapi juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagi, kita bisa menunjukkan kalau kita peduli, ikhlas, dan tidak lupa bahwa semua yang kita punya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi lebih mulia daripada meminta. Dan ingat juga, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru Allah akan melipat gandakannya. Jadi, Yuk, mulai dari sekarang kita biasakan untuk berinfak dan bersedekah. mulai dari hal kecil, Dari diri sendiri. Dan dari hari ini, karena kebaikan sekecil apapun kalau dilakukan dengan ikhlas pasti akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.